Pemirsa, angin puting beliung menerjang Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kendati tak menimbulkan korban jiwa, angin berkecepatan tinggi yang terjadi Rabu sore 21 Februari lalu itu menyisakan dampak kerusakan di dua wilayah tersebut. Video yang terekam kamera warga ini menggambarkan bagaimana angin puting beliung menerjang wilayah perbatasan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu sore 21 Februari 2024. Terlihat benda-benda yang dilewati oleh angin puting beliung tersapu dan berterbangan. Puting beliung juga menyapu atap bangunan pabrik di wilayah Sumedang. Bahkan sejumlah truk terguling akibat kencangnya hantaman puting beliung. BPBD setempat menerima laporan kerusakan pada rumah-rumah warga di kawasan Cinta Mulya, Kecamatan Jatinangor. Angin puting beliung pun mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan kios-kios yang berada di sepanjang jalan raya perbatasan Kabupaten Sumedang, Bandung, porak-poranda. Di Kabupaten Bandung, angin puting beliung menerjang Kecamatan Ranca Ekek. Ratusan rumah warga pun rusak. Pakar klimatologi BRIN, Dr. Ermayuli Hastin menyebut dalam akun X-nya, peristiwa angin kencang tersebut sudah memenuhi beberapa kriteria bencana tornado. Kita harus bedakan antara puting beliung yang biasa terjadi di wilayah Indonesia dengan apa yang kemudian saya sebut sebagai tornado pertama ini ya. Kriteria tornado itu dilihat dari kekuatannya yang pertama. Jadi harus memiliki minimal kecepatan angin setidaknya 65 atau 67 atau ya sekitar 70 km per jam. Baru kita bisa sebut ya, karena ada skala-skala kecepatan angin. Baru bisa kita sebut tornado. Yang kedua, radius putarnya. Jadi radius putarnya kalau dia kurang dari 2 km dan biasanya puting beliung itu hanya sekitar 1 km, maka itu fenomena yang kita kategorikan micro scale, skala mikro. Sementara tornado itu ada pada skala meso, secara ruang ya, karena radiusnya lebih dari 2 km tadi. Nah, itu sudah terpenuhi dengan kasus yang sekarang, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah dari aspek dampak. Tadi 5 kecamatan, ya 5 kecamatan itu berarti dampaknya luas dan parah, gitu, dan bahkan dicatat sebagai yang terparah. Kenapa ini bisa dikategorikan tornado? Karena terdeteksi oleh satelit awan. Biasanya puting beliung nggak terdeteksi tuh. Satelit awan itu hanya bulat biasa kecil gitu ya. Sementara Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung, Teguh Rahayu pun punya penjelasan mengenai angin kencang yang terjadi Rabu sore di wilayah Jawa Barat. Puting beliung dan tornado memang merujuk pada fenomena alam yang memiliki kemiripan visual, yaitu pusaran angin yang dengan kekuatan berbahaya dan berpotensi merusak. Namun di sini perbedaannya adalah kecepatan dan juga luasan dampaknya. Kalau tornado kecepatannya jauh lebih tinggi daripada kecepatan angin puting beliung ya tentunya. Jadi angin puting beliung ini di Indonesia dikenalnya sebagai angin puting beliung. Kalau tornado itu kecepatannya bisa mencapai 70 km per jam, bahkan lebih di atasnya 70 km per jam. Sementara puting beliung di bawah 70 km per jam. Kecepatan angin kita kemarin di peralatan kita mencatat sekitar 36,8 km per jam. Sementara dampak luasannya tentunya tidak sampai dengan di atas 5 km. Kalau terjadinya kemarin memang tornado, pasti dampaknya akan lebih luas lagi. Terlepas dari apakah bencana angin kencang yang terjadi di Jawa Barat merupakan puting beliung atau tornado, mitigasi terhadap bencana tersebut jauh lebih penting demi meminimalisasi kerusakan dan korban.